Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan menuju part selanjutnya dari Hyun melawan Mr. Neck. Langsung saja, orang kuat tidurnya larut dan cerat cerit cerut. Di part kali ini diperlihatkan Mr. Neck berpikir, apa? Dia benar-benar berbeda dari tempo hari. Lalu tiba-tiba Hyun di depan Mr. Neck melayang berkata, berikan cacian untuk menghina surga, Heavenly Obliterating Demonic Force bagian 2 teknik kedua. Lalu Hyun melirik, lalu ia memukul Mr. Neck menggunakan teknik Black Crow Heaven. Lalu terlihat Hyun menjadi bayangan yang banyak dan memukul Mr. Neck bertobi-tobi. Sampai-sampai Mr. Neck di sana kewalahan dan tak berkutik. Di sisi sana gadis payung bergumam, mustahil, dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Sambil ia melihat pertarungan itu, ia bergumam lagi, mungkin aku akan menjadi beban kalau berusaha ikut campur. Memang benar, aku membawa ini. Sambil ia membawa dagger di tangannya dan ia bergumam lagi, karena Mr. Neck belum dipukul mundur, aku akan mengawasi pertarungan mereka dulu. Sambil ia cemas dengan Mr. Neck itu. Terlihat Mr. Neck menyerang Hyun, tapi Hyun dapat menghindarinya sambil berkata, seranganmu tidak akan mempan lagi padaku, kau lamban seperti siput. Sambil ia memukul keras Mr. Neck di sana. Mr. Neck terlihat kesakitan karena pukulan keras Hyun itu. Di atas sana Pak Tua berkata, Black Crow Heaven itu lebih ke arah teknik misterius daripada teknik pukulan. Aku juga menganggap teknik bagian kedua sampai teknik aneh yang tidak seharusnya dilawan. Tapi sekarang aku paham setelah melihatnya bertarung melawan monster seperti itu. Lalu kita dibawa ke tempat baru lagi. Di sana ada sebuah istana dan bulan yang berwarna hitam dengan terlihat jalan yang di sampingnya jurang-jurang. Istana itu sangat megah dan di dalamnya terdengar orang berkata, Neck berhasil memancing Singularity ke dalam dunia ini. Mungkin itu karena perintah Anda untuk menghindari pertarungan. Ternyata itu adalah orang yang menghajar Mr. Neck kemarin. Ia berkata, melihat ia bertarung dengan wujud aslinya, meski sudah tahu akan terkena kutukan, sudah dipastikan kalau orang yang dibawanya benar-benar Singularity. Sambil terlihat seseorang pria dengan jaket hitam berambut putih. Lalu orang itu berkata, kau boleh berdiri. Lalu ia membuka jendela berkata, dia melewati semua kesulitan itu demi aku ya. Dan bawahannya berkata, itu tugas kami sebagai pasukan Anda rajaku. Ternyata sosok itu adalah King dan Queen Mok. Lalu dari tubuh King terlihat aura hitam terpancar. Queen terkejut melihat itu dan ia berpikir, energi kematian. Di sana King masih terdiam lalu menutup jendela itu. King berkata, maaf, sepertinya aku tidak memikirkan kehadiranmu di sini. Queen ketakutan berkata lantang, sebaiknya saya minta maaf. King berkata, kematian itu suatu yang berharga, bahkan bagiku juga. Lalu Queen menunduk berkata, saya bawahan Anda yang sudah menyusahkan. Dengan senang hati saya menerima hukuman kalau Anda berkenan. Lalu King duduk dan berkata, kau boleh pergi, aku harus istirahat sekarang. Queen menjawab, baiklah kalau begitu rajaku. Dalam kepergian Queen itu, King berkata lagi, oh ya, bagaimana situasi Bishop? Queen menjawab, maafkan saya, tapi Bishop tidak di bawah kendali saya. Saya akan segera mencarinya kalau Anda menyuruh saya. Lalu King menjawab, tidak apa, kau boleh pergi. Dan Queen pergi dari ruangan raja itu. Lalu King membuka jendela lagi dan terlihat wajah King yang seperti Leomot itu. Sementara itu pertarungan Hyun masih sangat sengit. Terlihat Mr. Neck di sana marah dan mengeluarkan skillnya berkata, bajingan, mati kau. Terlihat tanah di sana yang dekat dengan Hyun sampai melayang. Terlihat 3 bola cahaya skill dari Mr. Neck itu diarahkan ke atas dan tiba-tiba 3 bola cahaya itu muncul. Hujan cahaya yang lebih banyak dari skill sebelumnya. Di sana hujan serangan cahaya akan mengarah pada Hyun. Pak Tua berkata, apa yang mau kau lakukan dengan serangan sesingkat itu? Lalu Hyun melompat ke atas berkata, bukan masalah. Lalu Hyun menggunakan skill Heavenly Obliterating Demonic Force bagian 2 teknik ketiga Falling Heaven. Terlihat Hyun melesat cepat menghindari serangan hujan itu dengan sangat lincah dan cepat. Di sisi Mr. Neck ia bergumam, aku tidak bisa membaca pergerakannya, dia orang yang sekuat ini. Terlihat Mr. Neck takut dengan gerakan Hyun yang cepat itu. Lalu Mr. Neck bergumam lagi, perubahan rencana, aku menyerah membawanya hidup-hidup, aku akan menghancurkan area sekitar bersama dengannya. Terlihat tangan Mr. Neck yang akan mengeluarkan skillnya lagi. Terlihat
bola cahaya besar diselimuti aura kegelapan di sana. Lalu Hyun melesat bersama Pak Tua dan Pak Tua berkata, kekuatan yang dahsyat, tampaknya dia berusaha meledakkan itu. Lalu Hyun berkata, aku lebih cepat darinya. Lalu tiba-tiba Hyun di atas Mr. Neck itu dengan skill Heavenly Obliterating Demonic Force bagian kedua, teknik keempat, Lighting Heaven. Hyun tangannya mengeluarkan cahaya biru. Terlihat di sana Mr. Neck terkena skill Hyun itu seperti sedang terkena setrum listrik tegangan besar sampai Mr. Neck kesakitan di sana. Lalu Hyun menggunakan skill Heavenly Obliterating Demonic Force bagian kedua, teknik kelima. Di sana tubuh Hyun mengeluarkan cahaya terang biru lagi. Terlihat Mr. Neck bengong oleh skill Hyun itu. Hyun berkata, langitnya runtuh, exploding heaven, dan jebret. Hyun memukul kepala Mr. Neck dengan dahsyat sampai area sana pun retak, hancur. Terlihat Mr. Neck yang menahan pukulan Hyun itu sampai ia berpikir, aku dipukul mundur. Lalu ia berkata, aku akan mengakhiri ini. Terlihat Mr. Neck sampai masuk ke tanah kakinya. Lalu Hyun ancang-ancang akan memukul dan dia menggunakan skill Heavenly Obliterating Demonic Force bagian kedua, teknik keenam. Terlihat aura Hyun sampai membara biru lagi. Lalu Mr. Neck berkata, tuh tunggu. Dan dari kejauhan ada aura kegelapan dan dagger yang dibawa gadis payung itu diarahkan ke atas dengan aura kejahatan. Ia berkata, absolute death. Pak Tua berpikir, sensasi itu, sensasi aneh dan kengerian. Lalu gadis payung itu mengarahkan dagger itu ke arah Hyun dan terlihat lingkaran hitam mengelilingi Hyun. Mr. Neck berpikir, sial, tidak habis pikir dia menggunakan itu. Lalu dagger itu mengarah ke arah Hyun. Hyun terkejut melihat itu sambil berpikir, apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa bergerak. Dagger semakin mendekat dan Hyun di sana dikelilingi aura hitam itu. Hyun berpikir, kesadaranku mulai pudar. Tidak. Dan lalu Hyun menunduk seakan dia akan kalah oleh aura itu. Tapi terlihat tangannya yang mengepal dan ia berkata, aku tidak akan kalah seperti ini. Aku pewaris Heavenly Demon. Lalu ia menggunakan skill Heavenly Demon Dominating Strike teknik kelima. Lalu ia menghentakkan kakinya Heavenly Demon Rolls Descent dan duar, terlihat bola lingkaran yang mengurung Hyun mengeluarkan suara keras akibat hentakan kakinya Hyun tadi. Lalu Mr. Neck bergumam, aku tahu kalau dia singularity, tapi bagaimana dia bisa bergerak di dalam area kematian mutlak? Di sana Pak Tua berkata, barrier apa yang bahkan tidak bisa dihancurkan Heavenly Demon Rolls Descent ini? Lalu Mr. Neck di sana dengan gadis payung yang berkata, cuma kematian yang menunggumu, tidak peduli berusaha apa kau. Lalu Hyun di dalam sana terlihat matanya terpejam menahan sampai ia kesakitan dan tidak sadarkan diri. Pak Tua menuju ke arah bola lingkaran itu sambil berkata, murid, dan dia memegang bola itu sambil ia berpikir, bahkan aku dalam wujud roh tidak bisa masuk. Sial, terlihat dagger itu masih mengeluarkan aura hitamnya di dalam sana. Hyun masih kesakitan dan lalu terlihat di sana banyak tengkorak dan Hyun pun terlihat di sana yang tergeletak telanjang. Lalu ia terbangun dan ia bergumam, di mana aku? Ada dagger yang terbang ke arahku barusan. Apa? Seluruh tempat ini dipenuhi tumpukan mayat. Lalu ia bengong terkejut melihat dagger besar di atasnya dan diikat banyak rantai. Lalu Hyun menatap dagger itu berkata, kelihatannya itu dagger yang terbang ke arahku. Lalu ia berkata, apa ini? Sambil ia akan memegang rantai itu. Lalu seseorang berkata, jangan sentuh itu. Ternyata itu adalah bocil dengan tato mantra di sekujur tubuhnya. Hyun pun terbengong. Bocil berkata, jangan ganggu aku. Lalu Hyun menjawab, apa? Apa yang kau bicarakan? Ah, itu. Bocil menjawab, iya. Lalu Hyun menunjuk ke arah dagger di atas sambil ia berkata, kau itu, kenapa kau bisa begitu? Lalu bocil itu terdiam lalu menatap tajam Hyun di sana. Bocil berkata, bagaimana kau bisa masuk ke sini tanpa kehilangan nyawamu? Lalu Hyun bergumam, apa ini tempat yang dimasuki orang mati? Lalu bocil pun berpikir, seharusnya dia sudah mati. Selama ini cuma ada satu orang yang datang ke tempatku tanpa harus mati. Terlihat orang itu yang dibicarakan adalah King tadi. Lalu Hyun memegang tangan bocil itu. Hyun berkata, lupakan itu,
bantu aku mencari jalan keluar dari tempat ini. Dan tiba-tiba Hyun terkejut karena bocil itu menghilang perlahan. Dan bocil berpikir, apa yang terjadi? Kesadaran orang ini. Lalu bocil membayangkan dan Hyun ikut di dalam bayangan bocil itu. Terlihat di penjara. Di sana bocil bersama King. Terlihat wajah King yang sudah tua berkata, aku akan merawatmu. Sekarang kau menjadi milikku. Di sana bocil menangis memohon berkata, aku tidak menginginkan itu. Aku tidak ingin melukai siapapun di dunia. King tua berkata, kau terlahir sebagai senjata demonik. Tujuan hidupmu sudah ditetapkan dari awal. Tindakan yang aku lakukan sekarang ini demi dunia. Bocil di sana masih menangis berkata, kumohon jangan, kumohon hentikan. Lalu King tua berkata lagi, bantu aku dengan menjadi taring tersembunyiku. Itu juga bagian dari takdirmu. Sambil ia membuka telapak tangannya yang mengarah ke bocil itu. Terlihat bocil tubuhnya retak mengeluarkan cahaya. Bocil melotot dan tubuhnya pecah berkeping-keping membentuk sebuah diger di sana. Di sana King tua berkata, luar biasa, kekuatan dahsyat tersembunyi di dalam kesedihan yang dalam. Sambil diger itu di depannya, King tua berkata lagi, kau sudah tidak bisa kabur dariku. Terimalah takdirmu. Dan terlihat di sana diger yang dirantai King. Dan di depan diger itu Hyun berkata, kasihan sekali. Lalu terlihat di sana bocil yang berdiri terdiam dan ia kaget karena Hyun memegang rantai itu. Bocil berkata, dipikir kau sedang apa? Sudah aku bilang jangan menyentuhku. Lalu Hyun melirik berkata, kau juga tidak mau berada di sini bukan? Bocil berkata, tidak ada yang bisa memotong rantai ini. Ini segel yang diberikan padaku oleh orang terkuat di dunia. Di sana Hyun berkata, aku masuk ke sini dengan kondisi hidup bukan? Lalu bocil memandang Hyun itu. Hyun berkata, aku mengenal orang terkuat di dunia yang sesungguhnya. Selama dia masih berkeliaran, orang yang melakukan ini padamu tidak akan pernah menjadi orang yang terkuat. Di sana Hyun masih memegang rantai itu dan bocil khawatir pun di sana. Dan lalu Hyun berpikir, akan ku fokuskan seluruh tenaga dalamku pada tanganku untuk menghancurkan ini. Bocil melihat Hyun dan bocil pun bergumam, dia kuat, bagaimana ini mungkin? Ini kekuatan yang benar-benar jauh berbeda dari orang itu. Bocil pun terkejut bengong karena kekuatan dahsyat Hyun itu. Lalu Hyun mencoba menghancurkan rantai itu. Hyun berkata, aku adalah murid orang terkuat itu, artinya aku pasti akan. Lalu di sana bocil terbengong berpikir, dia memberikan getaran yang besar cuma dengan tekanan dari tenaga dalamnya. Di sana Hyun memegang rantai itu dengan kencang sambil Hyun berkata, aku pasti akan. Lalu Hyun menggunakan skin accelerate dan ia mendorong rantai itu ke bawah sambil ia berkata, aku pasti akan melampaui orang itu dan menjadi yang terkuat. Sambil terlihat tangannya mengeluarkan aura tenaga dalam. Lalu rantai itu pun hancur oleh genggaman Hyun dan terlihat titik Hyun yang tersensor oleh pecahan rantai itu juga. Bocil bergumam, dia benar-benar menghancurkan rantai ini. Lalu diger pun itu jatuh ke tanah dan Hyun mengarahkan tangannya ke bocil itu. Hyun berkata, ikut denganku keluar dari tempat ini. Aku akan menghukum bajingan yang melakukan ini padamu. Bantu aku. Di sana terlihat bocil yang masih bengong melihat Hyun. Bocil bergumam, kalau itu dia, mungkin ini benar-benar bisa dilakukan. Bocil mengangkat tangannya dan berjabat tangan dengan Hyun. Terlihat tangan mereka bersinar bersamaan dengan tubuh bocil yang bersinar juga dan menggantung. Mok.